Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video hari Jumat ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube, di grup Telegram Borneo Trader, dan juga di Instagram. Yang pertama ada ASI, kedua BRIS, ketiga Agro, keempat IMAS, kelima DUK, dan keenam BIRD. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ASI. ASI pada hari ini ditutup di level harga 6.200 sama harga penutupan pada hari kemarin, dan 4 hari ke belakang ASI terus diakumulasi asing atau net buy. Dan kalau dilihat progress marinya, ya di top 10-nya semuanya hampir diisi oleh bandar-bandar asing ya. Walaupun bandar asing juga jual, tapi ya di top 5-nya bandar asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI tutup di area resisten ya, di 6.200 sampai 6.275. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Mending buy-nya nunggu dia di 6.300 ya. Kalau dia lewat 6.300 baru spekulasi buy. Cut loss-nya kalau beli di 6.300, cut loss-nya di 5.950 ya, 5.950. Target profit terdekat 7.000, sekitar 10%. Tapi kalau itu mampu di breakout ya, Januari, Februari target saya ya 7.800 sampai 8.000 ya. Jadi ASI juga bagus kalau sudah di atas 6.300, dia tidak akan ke bawah lagi. Tapi konfirmasi dulu tutup ya. Kalau belum konfirmasi tutup ya beresiko dia ke bawah. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya nggak masalah, tapi dengan resiko palsu breakout. Kalau nunggu konfirmasi bisa juga, cuman kalau dia sudah naik tinggi terus konfirmasinya di atas ini, jadi kan jadi 50-50 nih. Ke atasnya pendek, ke bawahnya lebih dalam cut loss-nya. Jadi sesuaikan aja dengan profil risiko Bapak Ibu, dengan strategi Bapak Ibu ya, mana yang cocok ya itu yang dipakai. Yang saya bilang tadi 6.300 akan dipertahankan ASI ya. Resisten kuatnya ini yang terbentuk dari Februari, ini resisten yang terbentuk dari Februari, tapi ini adalah support yang terbentuk dari, nih kalau Bapak Ibu lihat dari 2013 bahkan ya, 7 tahun. Saat dia breakdown dia sampai ke 5.500 kemudian naik. Jadi ya seperti itu. Historinya ASI ya akan bagus kalau di atas 6.275 sampai 6.300. Target 8.000 bahkan bisa ke 9.000. Tapi terdekat dulu aja ke 7.000 ya. Dan ASI masih di bawah harga wajarnya. Harga wajar ASI itu ada di 7.000 sampai 8.000 ini. Nah di daerah sini kalaupun dia naik lebih dari harga wajarnya ya bisa. Ini harga wajarnya yang saya hitung dari laporan keuangan kuartal ketiga dia itu. Jadi di sekitaran sini 7.000 sampai 3.800 ya. Jadi seperti itu untuk ASI, masih berpotensi mengarah ke atas, tapi belinya nunggu dia breakout aja ya, nunggu dia 6.300 lah. Minimal dia nyentuh 6.300 baru spekulasi buy. Kalaupun dia false breakout ya maksimal penurunan ASI itu ke 5.500, nggak mungkin dia turun dari atau lebih dalam dari 5.500 ya. Jadi nggak masalah kalau menurut saya spekulasi buy di daerah sini ya. Kalau dia turun lagi ya buy lagi, nambah sini biar average down-nya lebih kecil nilai average-nya. Seperti itu aja untuk ASI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BRIS. BRIS hari ini kembali naik 7% ke level harga 2.290. Di hari Kamis dia naik 0,47%. Kalau dilihat dari asing terus akumulasi saham BRIS ini dari tanggal 10 Desember ya. Kalau ditarik jangka panjangnya atau jangka menengah atau jangka 1 bulan ya, dari bulan 11 BRIS terus diakumulasi asing ya. Kalau dilihat brokers marinya biasa aja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS menurut saya aman, sudah breakout dari all time high-nya di 1.680. Dan ini juga sudah terkonfirmasi breakout dari 1980 sampai 2000. Ini sudah terkonfirmasi. Arah selanjutnya BRIS ke 2700. Resistannya di 2700. Kalau itu mau di breakout, arah selanjutnya ke 3300. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, dari 1680, follow the trend aja ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah sini juga bisa. Tapi kalau dia breakdown ya cut loss-nya agak dalam nih. Cut loss-nya ya. Kalau Bapak Ibu mau buy, nah kan agak dalam, nggak mungkin buy di daerah sini. Bisa cut loss di 2070 ya bisa, cuman takutnya di 2000 dia mantul. Jadi cut loss-nya agak dalam nih. Jadi nunggu beberapa candle lagi lah. Kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy ya silahkan sesuaikan trading plan-nya ya. Kalau saya ini agak dalam cut loss-nya kalau saya buat trading plan. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat volume juga meningkat yang signifikan, bar chart di atas 0, MACD juga sangat tajam mengarah ke atas.
garis biru juga mengarah ke atas, ya potensi breeze masih ke atas ya. Minimal dia harus menyentuh 2700. Jadi seperti itu untuk breeze. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Agro. Agro pada hari ini ditutup di level harga 1035, naik 7%. Kalau dilihat dari Poren malah jualan ya, sangat besar nih di 10 juta. Kalau dilihat broker semarinya malah biasa aja nih ya. Nggak terlihat nih Poren yang mana nih yang berjual nih, karena hampir sama kiri kanannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro juga hari ini breakout resistennya di 980 sampai 990 dengan disertai volume. Ya potensi Agro masih akan lanjut ya. Target saya Agro akan ke 1200 kalau tidak false breakout. Kalau dia false breakout ya dia akan mengarah ke 840 sampai 850 ini lagi. Jadi perlu hati-hati juga ya. Ini termasuk juga saham-saham gorengan. Jadi naiknya juga karena ada sentimen-sentimen aja. Jadi perlu hati-hati. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau ya, tapi saya tidak menyarankan. Nih cut loss saja di agak dalam cut lossnya nih di 930, itu sekitar 8,67%. Target profit ya 1200, 18%. Jadi seperti itu untuk Agro. Kalau tidak paksa breakout, kalau dia paksa breakout ya Bapak Ibu akan cut loss ya. Jadi perlu hati-hati untuk Agro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada IMAS. IMAS hari ini ditutup naik 3,79% ke harga 1.500. Dan kalau dilihat asing net buy IMAS di 2 hari ke belakang ya. Kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS itu akan bagus kalau sudah di atas 1.600. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1.400 ya bisa aja ya. Cuman itu kalau saya bilang ini support kecil ya, bisa ke trigger mungkin dalam 2 hari di 1.370 sampai 1.360 dengan kondisi kerugian di 8,2%. Target profit hampir sama ya, kalau ke 1.600 8%, tapi kalau mampu breakout saya pasang target IMAS ke 2.380 sampai 2.400, itu sekitar 57%. Setahun ke depan mungkin bisa, tapi terdekatnya aja dulu. Kalau terdekatnya aja dulu ke 22.000 atau ini aja. Kalau dia breakout dari 1.750 ya pasang trailing stop. Kalau dia breakout dari 1.750 pasang trailing stop. Arah selanjutnya ke 2.000 dan bahkan ke 2.400. Potensi bagus juga untuk IMAS kalau mampu breakout dari 1.600, dan IMAS sepertinya tidak akan ke bawah lagi kalau sudah di atas 1.600 ya. Jadi seperti itu aja untuk IMAS, masih berpotensi mengarah ke atas, volume juga meningkat, dan candle hari ini ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat atau perhatikan, candle hari ini menutup 2 candle yang kemarin. Jadi ya potensi dia hari Senin atau minggu depan ya menguji 1.600 ya untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham ke-5. Saham kelima ada DUK pada hari ini ditutup naik 1,7% ke harga 478. Kalau dilihat dari Poren DUK diakumulasi dari awal Desember ya, asing terus akumulasi. Kalau broker semarinya terlihat ya biasa aja ya. Nih OD aja nih. OD, BRI dan Alexa net buy di 29.000. OD tidak terdapat di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DUK menurut saya masih aman. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, DUK ini sudah 6 hari koreksi, tapi koreksinya tidak lebih turun dari 450 ya. Dan hari ini DUK naik disertai volume yang lumayan tinggi, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Itu ada potensi DUK untuk minggu depan rebound ya. Target saya akhir tahun DUK bisa menyentuh ini dulu 590 cut lossnya di bawah EMA 200-nya di 430, itu sekitar 10% ya. Jadi cukup dalam juga nih kalau mau spekulasi DUK, tapi nggak masalah. Menurut saya potensi cut loss itu sekitar cuman 30% ya. Potensi profitnya sekitar 70% kalau beli DUK di harga sekarang. Maksudnya 70% ya, peluangnya lebih besar daripada cut lossnya ya. DUK masih potensi mengarah ke atas, dan DUK ini akan sangat bagus kalau sudah mampu breakout dari 590. Arah selanjutnya ke 1000, tapi terdekatnya dulu aja ke 700 sampai 800, pasang trailing stop antara situ ya.
Seperti itu aja untuk DUK, masih berpotensi mengarah ke atas. Kalaupun koreksi ya koreksinya lagi tidak akan lebih dari 450 seharusnya ya. Seperti itu aja, kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BIRD. BIRD pada hari ini ditutup naik 6,66%, ke harga 1.520, dan BIRD masih dijual asing ya. Walaupun asing ada net buy di 2 hari, tapi secara bulanan asing masih net sell. Kalau dilihat broker semarinya juga JP jualan nih di 16.000 dan tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BIRD potensi bagus. Kalau Bapak Ibu nonton juga video saya seminggu yang lalu, ya waktu itu ada di daerah sini ya saya bilang spekulasi buy ya. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya. Untuk ke depan ya potensi BIRD akan mengarah terdekat ya, seminggu ke depan terdekatnya mencoba breakout dari 1600. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya BIRD akan ke 1780 sampai 1800. Kalau itu mampu di breakout juga, arah selanjutnya ke 2040. Dan BIRD ini akan bagus kalau sudah di atas 2040 ya. Itu range sideways-nya akan agak sangat lebar nih, dari 2000 sampai 2900. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ini kan sangat lebar nih range sideways-nya. Jadi potensi sangat bagus, peluang bird ke atas juga masih besar. Ya yang penting sabar, selama di area trading pen hold aja. Jadi ya jangan tanya kenapa melempem, kenapa ya karena ya belum saatnya. Jadi ya kenapa pakai trading pen, ya trading pen itu untuk menjaga. Selama di area trading pen kita tetap bisa tenang. Kalau cut loss ya cut loss, kalau ya belum naik atau take profit ya take profit. Jadi seperti itu ya. Untuk BIRD peluang sangat bagus 2 minggu ke depan juga ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.com/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.